Ustadz Arifin akan ditemani host kesayangan kita. Beri sambutan yang meriah, Alvin Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana rasanya? Jadi udah ada refreshment tadi ya, tentang salah nggak? Ini nggak, ini itu nggak, ada ya di sesi yang pertama. Nah, perkenalkan saya Alvin Adam, boleh panggil Uncle Alvin aja. Alhamdulillah saya mengucap puji syukur banget karena diajak oleh Madarif Institute untuk meramaikan, ikut berpartisipasi di bulan ini menjelang bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Bulan suci Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan, saya yakin betul bapak-bapak, ibu-ibu semua menantikan bulan penuh rahmat ini. Di mana nantinya bulan yang kita tunggu-tunggu ini insya Allah akan kita masuki, dan apa persiapan kita memasuki bulan suci ini ya. Tadi udah bicara, kalau nggak salah tadi MC menyebutkan bahwa di bulan Ramadan ada hari turunnya Al-Quran, 17 Ramadan. Pada Nabi besar, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tapi seberapa besar kita mengenal beliau dan apa yang terjadi pada saat bulan suci Ramadan di masa beliau. Ya, untuk itu nanti saya akan ngobrol dengan yang terhormat Ustadz Arifin Nugroho. Tapi sebelumnya saya akan ajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk saksikan yang berikut ini terlebih dahulu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadarkah Anda kalau puasa Ramadan bukan sekedar ibadah biasa? Bahkan Rasulullah SAW sendiri membangunkan keluarganya untuk sholat dan berzikir agar bisa meraih keberkahan malam bulan Ramadan. Lalu, bagaimana jika keistimewaan bulan penuh berkah dan ampunan ini disampaikan langsung kepada Anda oleh manusia paling penuh kasih sayang, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah qad wasal. Wahai manusia, sungguh bulan agung dan penuh berkah telah menaungi kalian. Bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan itu, Allah menjadikan puasanya sebagai suatu kewajiban dan qiyam atau sholat di malam harinya sebagai ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebajikan, maka nilainya sama dengan mengerjakan kewajiban di bulan lain. Siapa yang mengerjakan suatu kewajiban dalam bulan Ramadan tersebut, maka sama dengan menjalankan 70 kewajiban di bulan lain. Ramadan adalah suatu kesabaran, sedangkan ketabahan dan kesabaran balasannya adalah surga. Ramadan adalah bulan pertolongan. Pada bulan itu,
rezeki orang-orang mukmin ditambah. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa di bulan itu, maka ia akan diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Orang itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, sedangkan pahala puasa bagi orang yang melakukannya tidak berkurang sedikit pun. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tak semua dari kami memiliki makanan untuk berbuka bagi orang lain." Rasulullah SAW menjawab, "Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma atau seteguk air atau seteguk susu." Nabi SAW pun melanjutkan, "Dialah Ramadan, bulan yang permulaannya dipenuhi dengan rahmat. Periode pertengahannya dipenuhi dengan ampunan. Pada periode terakhirnya merupakan pembebasan manusia dari azab neraka. Barang siapa yang meringankan beban pekerjaan pembantu-pembantu rumah tangganya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan membebaskannya dari api neraka." Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini, hendaklah kamu sekalian dapat meraih 4 bagian. 2 bagian pertama untuk memperoleh ridho Tuhanmu, dan 2 bagian lain adalah sesuatu yang kamu dambakan. Untuk meraih 2 bagian yang pertama, hendaklah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan memohon ampunan kepadanya. Untuk meraih 2 bagian yang kedua, hendaklah memohon dimasukkan ke dalam surga dan berlindung dari api neraka. Siapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari telagaku, suatu minuman yang seseorang tidak akan merasa haus dan dahaga lagi sesudahnya, sehingga ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Husaimah. Baik, langsung kita sambut Ustadz Arifin Nugroho. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Sehat. Wah, Alhamdulillah. Ini Ustadz yang selalu bikin teduh nih. Yo, Allah. Payung ya. Payung. Duduk dong. Saya jadi bedu bentar. Ya, jangan. Ustadz, Ramadan itu bulan penuh berkah. Iya. Ramadan bulan pengampunan. Ramadan begitu banyak indahnya Ramadan itu. Iya. Dan saya yakin semua yang hadir di sini, kenapa hadir di sini? Karena ingin berbuat yang paling baik di bulan suci Ramadan. Iya. Tapi sebetulnya apa sih keistimewaan dari bulan suci ini, Ustadz? Jadi begini Uncle Alvin dan jamaah ya. Semua, saya teringat dengan satu hadis Nabi SAW. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, la tamannawna as-sanah kullaha Ramadan. Kalau kamu itu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka niscaya kamu akan meminta agar 1 tahun itu semuanya Ramadan. Pasti Nabi ketika menyampaikan begitu karena ada nilai kebaikan. Dan kebaikan itu bukan sekedar untuk Nabi, tapi untuk umatnya. Karena Nabi tidak hanya berbicara untuk diri beliau pribadi, tapi Nabi ingin kebaikan ini hadir kepada umatnya. Dan Nabi ingin menyampaikan bahwa yang terbaik untuk kalian itu Ramadan. Ramadan ngajarin kita sabar. Ramadan mengajarkan kita peduli. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang soleh bukan hanya sekedar pribadi. Ramadan membuat kita itu menikmati malam dengan puasa. Ramadan memudahkan kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk bersedekah. Dan itu semua ada di Ramadan. Nah, saya tertarik dengan pertanyaan Uncle, kenapa kok ini jadi penting? Sebab dengan Ramadan itu banyak sekali rahmat Allah hadir. Dan ternyata yang paling baik untuk hambanya, untuk hamba Allah itu ternyata bukan dunia, tapi rahmat. Bayangkan dibilang bulan terbaik itu Ramadan. Bukan dibilang bulan terbaik itu adalah bulan di mana kalian panen. Bukan dibilang bulan terbaik itu di mana kalian banyak uang.
atau kalian sedang memproduksi dengan produksi yang begitu bagus. Enggak, tapi Ramadan. Nah, Ramadan itu anugerah untuk kita. Nah, pada saat Nabi dan sahabat-sahabatnya Ya. di zaman itu ya, persiapan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya seperti apa ya Ustadz? Menuju Ramadan. Menuju Ramadan ini karena kami semua yang hadir di sini ingin dengar ceritanya Ustadz. Gitu Iya. loh. Jadi memang Nabi SAW itu kalau dibanding kita mungkin ya. Nabi itu menjalani Ramadan hanya 8 kali. Karena ada syariat puasa itu dimulai dari tahun 2 Hijriyah. Beliau wafat di tahun ke-10 Hijriyah. Jadi praktis beliau itu menjalani Ramadan hanya 8 kali. Tapi di ke-8 kali itu selalu ada momen yang luar biasa yang hadir pada Nabi dan para sahabatnya. Nah, kalau ditanya bagaimana persiapannya, Nabi itu kalau berbicara tentang Ramadan hanya dibagi 2. Apa itu dibagi? 1, 6 bulan setelah Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi 6 bulan setelah Ramadan? Beliau hanya berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah yang aku lakukan di bulan Ramadan. Itu terus. Nanti 6 bulan menjelang Ramadan berikutnya, Nabi hanya berdoa, ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Kenapa kok sampai seperti itu? Saya teringat dengan satu kisah. Jadi ada 2 orang datang ke Madinah. Ini mereka dari pedalaman. Datang ke Madinah, masuk kota Madinah langsung berjumpa dengan Nabi. Lalu 2 orang ini masuk Islam. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu masuk Islam dia bilang sama Rasul, ya Rasul, saya kalau pulang ke kampung saya gak akan diterima. Sebab saya sudah orang Islam. Terus kata Nabi, kalau begitu engkau tinggal aja di sini. Tinggal aja di sini. Singkat cerita tinggallah di salah seorang rumah sahabat. Dan di rumah sahabat itu ketika ada panggilan perang mereka berdua berperang. Tapi salah satu di antaranya gugur. Berarti ini syahid dong, pahalanya tinggi. Terus gak lama dari itu orang kedua jarak kurang lebih sekitar setahun lebih meninggal dunia. Ini umum aja gak ada masalah sebenarnya. Cuman yang menjadi cerita sahabat yang ketempatan rumahnya itu mimpi. Mimpi 2 orang ini berjalan menuju surga. Dan yang di depan yang meninggal syahid. Jalan, yang di belakang yang meninggal di atas tempat tidur. Tiba-tiba mendekati pintu surga di switch. Yang belakang maju, lalu yang syahid ini jadi di belakang. Terus sahabat ini bangun, kaget dong. Kenapa ya begitu? Subuh tanya sama Nabi. Rasul tadi malam saya mimpi. Mimpi apa? Mimpi begini. Terus kata Nabi, kenapa kamu heran? Loh bagaimana gak heran? Ini yang meninggal syahid kenapa di belakang? Kenapa gak duluan masuk surga? Nabi hanya menjawab, apa yang membuatmu heran? Bukankah sahabat yang satunya ini melalui Ramadan? Bukankah sahabat yang satu ini menjumpai Ramadan? Artinya orang itu ketika diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lewat di Ramadan dan dia mampu untuk bisa memanfaatkan Ramadan itu sebaik mungkin, itu segala amalnya itu melesat tinggi. Melesat tinggi. Bahkan mungkin hanya sekedar ketika ada di satu momen dia hanya memiliki 1 butir kurma. Lalu dia berikan kepada mereka yang berpuasa dan orang yang berpuasa itu berbuka dengan kurma itu, kata Nabi, dia akan diampuni semua dosa, dia akan dibebaskan dari neraka dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diberikan puasanya itu tadi. Coba bayangkan, apa enggak luar biasa? Luar biasa, Masya Allah. Ramadan. Tapi menariknya tadi ya Ustadz, saya dengar ya bahwa 6 bulan ke depan. Ya. Dan 6 bulan berikutnya lagi. Ini istimewanya Ramadan berarti kan. Iya. Tidak hanya menuju, tapi setelahnya untuk kembali ke sana lagi. Betul. Ya. Apa itu aja udah luar biasa, ada 2 di ini Nabi kan Iya. gitu loh. 1 tahun full Iya, untuk 1 Ramadan. tahun. Berarti setelah Ramadan selesai pun kita masih membawa Ramadan itu Iya, lagi. betul. Jadi bukan berarti orang kalau kadang-kadang kan begini nih Angkan. Tanggalannya dicoret. 10 hari lagi lebaran.
Siapa yang di sini begitu? Puasanya udah kelar. Ayo, Dikit lagi. Dikit lagi. Terus begitu mau lebaran bahagia luar biasa. Ya nggak apa-apa, memang itu hari raya. Tapi kalau kita melihat bagaimana Nabi dan para sahabat mengakhiri Ramadan. Sampai di malam terakhir bulan Ramadan itu tidaklah dilalui kecuali dengan tangisan. Karena ini nggak akan dapat lagi momen seperti ini indahnya. Momen seperti ini bercurahnya rahmat. Sampai akhirnya ketika keluar momen indah itu masih tetap ada di mereka. Makanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan diterima. Gitu. Dan bagaimana membawa apa yang udah kita bawa Iya. selama Betul. puasa di bulan Ramadan untuk menuju ke Ramadan berikutnya. Iya. Nah